Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finari dengan NIM 240588135. Di sini saya akan membuat video project menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desrinora AN SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Baiklah, pada pertemuan kedua itu membahas tentang intro dan histori pengantar sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian sosiologi pendidikan, yang dimana sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Sedangkan sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang mengkaji hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, yang meliputi bagaimana sekolah mencerminkan kondisi sosial, bagaimana pendidikan berperan dalam perubahan sosial, dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya ada objek kajian sosiologi, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada individu, yang dimana membahas tentang bagaimana peserta didik berkembang dalam lingkungan sosial. Yang kedua itu ada lembaga pendidikan, meliputi sekolah, pesantren, universitas, dan perannya dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu proses sosial, yang meliputi sosialisasi, internalisasi nilai, interaksi guru dan siswa, dan dinamika kelas. Yang ketiga itu adalah masyarakat, menghubungkan antara pendidikan dengan struktur sosial, mobilitas sosial, dan stratifikasi dalam perubahan sosial. Selanjutnya membahas perkembangan ilmu sosiologi pendidikan. Masa awal yaitu pada abad ke-19 yang dipengaruhi pemikiran tokoh klasik seperti Durkheim, membahas tentang pendidikan sebagai agen sosialisasi dan integrasi sosial, dan Karl Marx membahas tentang pendidikan sebagai alat reproduksi kelas. Pada abad ke-20 membahas tentang berkembang teori-teori modern seperti fungsionalisme oleh Karl Parsons, konflik teori oleh Bourdieu, Wallace, dan Gintis, dan kritikal pedagogi oleh Paulo Freire. Selanjutnya dalam konteks Indonesia, sosiologi pendidikan berkembang pasca kemerdekaan dengan fokus pada pembangunan bangsa, pemerataan pendidikan, dan hubungan pendidikan dengan modernisasi. Selanjutnya yaitu membahas tentang perspektif studi sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada fungsionalisme, yang dimana pendidikan berfungsi menjaga keteraturan sosial, mewariskan nilai, dan menyiapkan individu ke dunia kerja. Yang kedua itu ada konflik, yang dimana pendidikan sering menjadi alat reproduksi ketidakadilan sosial, memperkuat dominasi kelas atas. Selanjutnya yang ketiga itu ada interaksionisme, yang dimana membahas tentang simbolik, fokus pada interaksi di kelas, peran label, stigma, dan simbol dalam proses pendidikan. Sedangkan yang keempat ada kritis, yang dimana pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas, oleh Paulo Freire. Baiklah, pertemuan ketiga itu membahas mengenai hubungan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai agen sosialisasi dan pembangunan. Pendidikan berfungsi mentransmisikan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga menjadi motor pembangunan karena menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, dan mampu bersaing. Melalui pendidikan, masyarakat juga bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kedua itu dalam konteks Indonesia terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu ada masa kolonial, yang dimana pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti priai, bangsawan, atau anak pejabat kolonial. Kurikulum lebih menekankan kepentingan kolonial, bukan pembangunan bangsa. Selanjutnya, akses pendidikan sangat terbatas sehingga melahirkan kesenjangan sosial. Yang kedua pada masa reformasi. Pada masa ini, reformasi ini terjadi pada pasca tahun 1998 yang membawa semangat demokratisasi pendidikan. Selanjutnya, pemerintah mulai membuka akses pendidikan lebih luas melalui program wajib belajar 9 tahun, kemudian diperluas menjadi 12 tahun. Pada masa ini muncullah isu-isu baru seperti pemerataan pendidikan, mutu, biaya mahal, dan ketimpangan antara kota desa atau negeri swasta. Pendidikan juga menjadi sarana kritik sosial sekaligus harapan untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi bukan sekadar hafalan. Selanjutnya memberikan kebebasan
atau merdeka belajar kepada guru dan siswa agar materi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi peserta didik. Selanjutnya, menekankan profil pelajar Pancasila yang beriman. Selanjutnya, pada pertemuan keempat itu membahas mengenai teori kekuasaan dan pendidikan. Yang pertama itu konflik teori. Tokohnya oleh Karl Marx dan Pierre Bourdieu. Inti dari teori ini yaitu sekolah dipandang sebagai alat reproduksi kelas sosial. Pendidikan tidak netral, melainkan memperkuat dominasi kelompok kelas atas dan melanggengkan ketimpangan sosial. Contohnya yang pertama itu kurikulum yang lebih sesuai dengan nilai budaya kelas menengah atau atas. Siswa dari keluarga miskin seringkali mengalami keterbatasan akses sehingga tetap berada dalam lingkungan kemiskinan. Selanjutnya, Bourdieu menambahkan konsep kultural kapital yang dimana contohnya moral budaya bahwa anak dari kelas atas lebih mudah berhasil di sekolah karena membawa modal budaya yang sesuai dengan standar pendidikan formal. Yang kedua itu ada kritikal pedagogi, tokohnya oleh Paulo Freire. Adapun inti dari teori ini yaitu pendidikan sebagai pembebasan. Freire menolak model pendidikan banking system, murid hanya pasif menerima pengetahuan. Pendidikan seharusnya mendorong siswa berpikir kritis, sadar akan realitas sosial, dan mampu melakukan transformasi untuk melawan penindasan. Adapun contoh penerapannya yaitu guru memberi ruang dialog dengan siswa, siswa diajak menganalisis masalah sosial di lingkungan mereka dan mencari solusi. Dan selanjutnya tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia merdeka yang sadar dan berdaya. Selanjutnya yang ketiga ada reproduction theory. Tokohnya oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis. Inti dari teori ini yaitu sekolah berfungsi memproduksi struktur ekonomi dan sosial yang sudah ada. Pendidikan disusun agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kapitalis, dan kurikulum, disiplin, dan tata tertib sekolah menyiapkan murid menjadi tenaga kerja yang patuh dan sesuai hierarki. Contohnya yaitu di sekolah, murid belajar disiplin, taat aturan, bekerja sesuai instruksi sama seperti tuntutan dunia kerja industri. Selanjutnya, teori ini menunjukkan bahwa sekolah bukanlah sarana mobilitas sosial bebas, melainkan melestarikan ketidaksetaraan. Nah, selanjutnya pertemuan kelima itu membahas mengenai pendidikan dan elit sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada sekolah unggulan, sekolah internasional, pesantren modern, yaitu reproduksi kelas menengah atas. Yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada sekolah unggulan. Biasanya sekolah negeri atau swasta yang memiliki label keunggulan itu dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, serta sistem seleksi ketat. Sekolah ini hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu karena membutuhkan biaya yang besar sehingga memperkuat posisi kelas menengah atas. Adapun fungsi simboliknya yaitu menjadi tanda status sosial keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya di institusi bergengsi. Yang kedua yaitu sekolah internasional menggunakan kurikulum asing atau Cambridge, IB atau kurikulum negara lain. Bahasa pengantar utama biasanya bahasa Inggris, biaya yang sangat tinggi sehingga secara otomatis hanya bisa diakses kelas sosial ekonomi atas. Fungsi sosialnya yaitu membentuk jaringan global, pembangunan gaya hidup, dan kosmopolitan, serta melanggengkan identitas kelas elit. Selanjutnya yang ketiga itu ada pesantren modern, yang dimana perpaduan antara pendidikan agama Islam dengan sistem pendidikan umum modern, fasilitas modern, metode pembelajaran baru, bahkan ada yang mengadopsi kurikulum internasional. Biayanya juga cukup besar, berbeda dengan pesantren tradisional yang lebih terjangkau. Fungsinya yaitu selain mengajarkan agama, juga membentuk kultural kapital baru bagi kelas menengah muslim. Selanjutnya yang kedua itu membahas akses pendidikan tinggi, seperti universitas negeri top seperti UI, UGM, ITB sebagai elit maker. Yang pertama itu ada universitas negeri top, memiliki reputasi akademik yang tinggi, seleksi masuk yang ketat, dan menjadi incaran lulusan SMA, SMK, bahkan MA yang terbaik. Lulusan universitas ini lebih mudah mendapatkan pekerjaan bergengsi, baik di sektor pemerintahan maupun di swasta. Menjadi elit maker itu yaitu lembaga yang membentuk dan melahirkan elit baru di bidang politik, ekonomi, maupun budaya.
Selanjutnya yang kedua itu adalah akses dan ketimpangan walaupun universitas negeri bersifat publik. Nyatanya, yang berhasil masuk mayoritas berasal dari sekolah-sekolah unggulan atau kalangan menengah atas. Hal ini karena mereka memiliki modal sosial, relasi, dukungan keluarga, modal ekonomi seperti biaya les dan fasilitas, dan modal budaya seperti pengetahuan dan kebiasaan akademik yang sangat besar. Akibatnya, pendidikan tinggi semakin menguatkan stratifikasi sosial. Pada pertemuan ke-6 ini membahas mengenai perbandingan global dan isu kontemporer. Yang pertama yaitu perbandingan global, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu Ivy Lawley, Amerika Serikat, dan Oxbridge atau Inggris. Yang dimana Ivy Lawley ini serta Oxbridge menjadi simbol elitisme akademik. Ciri utamanya yaitu seperti seleksi ketat, biaya yang mahal, dan jaringan alumni luas serta reputasi internasional. Perguruan tinggi ini bukan hanya pusat ilmu, melainkan juga pusat reproduksi elit politik, ekonomi, dan budaya. Banyak pemimpin dunia lahir dari institusi ini. Yang kedua itu ada kasus Tiongkok. Gaokao. Gaokao ini adalah ujian nasional yang menjadi pintu masuk universitas top seperti Tsinghua dan Peking University. Ujian ini sangat kompetitif dan menentukan masa depan sosial ekonomi seseorang. Walau terlihat meritokratis, dalam praktiknya lebih dipengaruhi ketimpangan wilayahnya seperti desa kota dan akses pendidikan. Mereka hanya memiliki sumber daya seperti biaya bimbingan, fasilitas sekolah unggulan yang lebih berpeluang lolos. Selanjutnya yaitu membahas diskusi atau elit pendidikan, elit politik. Dalam banyak kasus, elit pendidikan bertransformasi menjadi elit politik dan ekonomi. Alumni universitas ternamanya sering mendapat akses ke posisi strategis dalam birokrasi, perusahaan multinasional, maupun lembaga internasional. Namun, tidak semua elit pendidikan otomatis menjadi elit politik atau ekonomi. Ada juga faktor lain seperti jaringan sosial, model ekonomi, dan kondisi politik. Yang kedua yaitu isu kontemporer pendidikan. Yang pertama, privatisasi pendidikan dan kapitalisme. Yang dimana pendidikan semakin dikelola dengan logika pasar, sekolah dan universitas swasta bertaraf internasional menjual jasa pendidikan dengan biaya yang tinggi. Hal ini memperbesar kesenjangan antara kalangan kaya dan miskin dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu komodifikasi gelar dan status sosial, yang dimana gelar akademik sering dijadikan simbol status, bukan hanya sekedar ukuran kemampuan. Orang mengejar universitas bergengsi untuk gengsi sosial atau disebut juga dengan prestige, bukan murni karena ilmu. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan adalah investasi status bagi kelas menengah atas. Yang ketiga itu ada tantangan demokratisasi pendidikan, yang dimana demokratisasi pendidikan berarti memberi akses setara bagi semua lapisan masyarakat. Adapun tantangannya seperti ketimpangan biaya, kualitas guru, serta kesenjangan fasilitas antara kota dan desa, yang dimana jika tidak diatasi, pendidikan hanya akan memperkuat stratifikasi sosial alih-alih menjadi sarana mobilitas sosial. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang multikulturalisme dan stratification. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Pendidikan bukan hanya sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana utama sosialisasi kebudayaan. Melalui pendidikan, manusia belajar nilai, norma, tradisi, dan simbol-simbol sosial yang berlaku di masyarakat. Kegiatan sehari-hari di sekolah seperti mengikuti upacara bendera, belajar sejarah, atau menggunakan bahasa daerah dalam interaksi merupakan contoh nyata bagaimana pendidikan menjadi media pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, pendidikan berfungsi menjaga kesinambungan budaya sekaligus membentuk identitas sosial individu. Yang kedua yaitu pergulatan manusia dalam keanekaragaman budaya. Dalam kenyataannya, manusia hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan keberagaman budaya. Keanekaragaman ini meliputi etnis, agama, bahasa, adat istiadat, bahkan gaya hidup.
kondisi multikultural ini sering menghadirkan pergulatan. Di satu sisi, keberagaman mampu melahirkan toleransi, integrasi, dan kerjasama, namun di sisi lain, ia juga bisa menimbulkan konflik, diskriminasi, atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Disinilah peran pendidikan menjadi penting. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap toleran, mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, dan menciptakan ruang dialog antar budaya, agar keberagaman menjadi kekuatan sumber perpecahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pendidikan selalu lahir dalam konteks kebudayaan tertentu. Kurikulum yang disusun bisa sebagai bahasa pengantar yang digunakan, hingga simbol-simbol yang dipakai di sekolah seringkali mencerminkan budaya dominan. Adapun tantangan yang muncul adalah bagaimana pendidikan tidak hanya mewakili budaya mayoritas, tetapi juga menghargai dan melestarikan budaya lokal yang beragam. Oleh sebab itu, konsep pendidikan multikultural menjadi sangat penting. Pendidikan multikultural ini menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan, pengakuan identitas budaya, serta pembangunan solidaritas sosial di tengah keragaman. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Pertemuan ke-8 membahas mengenai education as agent of change. Yang pertama itu ada peran pendidikan sebagai motor perubahan atau pelestarian status quo. Pendidikan memiliki dua peran penting dalam masyarakat. Di satu sisi, ia bisa menjadi motor perubahan, yaitu mendorong lahirnya kesadaran kritis, membangun kemampuan berpikir rasional, serta memacu lahirnya ide-ide baru untuk memperbaiki keadaan. Namun di sisi lain, pendidikan juga dapat berfungsi sebagai pelestari status quo, artinya di mana pendidikan ikut menjaga keteraturan sosial, mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada, bahkan melanggengkan struktur kekuasaan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua yaitu kasus gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998, yang dimana sejarah Indonesia menunjukkan peran pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam mencetak generasi yang kritis terhadap situasi bangsa. Pada tahun 1966, mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong perubahan politik, yaitu berakhirnya rezim Orde Lama yang lahirnya Orde Baru. 3 dekade kemudian, pada tahun 1998, mahasiswa kembali tampil di garis depan. Dengan semangat reformasi, mereka menuntut turunnya rezim Orde Baru yang dianggap otoriter dan tidak adil. Kedua gerakan ini membuktikan bahwa pendidikan mampu melahirkan agen-agen perubahan yang nyata dalam sejarah bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilustrasi konkret hubungan pendidikan dengan transformasi sosial politik. Dari kedua peristiwa sejarah tersebut, terlihat jelas bahwa pendidikan tidak hanya sebatas mencetak tenaga kerja atau menghasilkan lulusan. Lebih dari itu, pendidikan berperan membentuk kesadaran kritis, keberanian moral, dan semangat kolektif yang bisa mengubah arah kehidupan sosial dan politik suatu bangsa. Dengan kata lain, pendidikan adalah kekuatan strategis yang menentukan apakah sebuah masyarakat akan tetap bertahan seperti pada status quo atau bergerak menuju perubahan besar. Selanjutnya pada pertemuan 10 membahas mengenai transnational educational strategies. Yang pertama itu ada globalisasi mengubah wajah pendidikan, yang dimana globalisasi membuat pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang lokal atau nasional. Pertukaran informasi yang cepat, perkembangan teknologi, dan mobilitas manusia menjadikan pendidikan semakin bersifat global. Sekolah dan universitas kini dituntut menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing dalam skala internasional, baik dalam bidang akademik maupun dunia kerja. Selanjutnya, mahasiswa perlu memahami isu migrasi mahasiswa. Salah satu dampak globalisasi adalah meningkatnya mobilitas pelajar lintas negara, yang dimana banyak mahasiswa melanjutkan studi ke luar negeri sekaligus membuka kesempatan adanya mahasiswa asing di dalam negeri. Migrasi mahasiswa ini penting dipahami
karena berhubungan dengan adaptasi budaya, sistem pendidikan yang berbeda, serta jaringan global yang memperkaya pengalaman belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum internasional. Globalisasi juga mendorong lahirnya kurikulum internasional, seperti Comrates, IB, atau program kelas internasional di perguruan tinggi. Tujuannya adalah memberikan standar pendidikan yang diakui secara global. Dengan kurikulum semacam ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar keterampilan berpikir kritis, kolaborasi lintas budaya, dan kesiapan bekerja di dunia internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu internasionalisasi universitas. Universitas di era global kini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi asing, membuka program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, hingga joint degree. Internasional ini bertujuan memperluas jejaring akademik sekaligus mempersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan dunia global. Pada pertemuan 11 sampai pertemuan ke-12 itu membahas mengenai pendidikan dan teknologi atau EdTech dan digitalisasi. Yang pertama yaitu pendidikan abad 21 dan teknologi digital. Pendidikan di abad 21 ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Kehadiran internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta media sosial telah mengubah cara belajar, cara mengajar, bahkan cara berpikir masyarakat. Proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas di ruang kelas, tetapi bisa dilakukan secara online, fleksibel, dan interaktif melalui berbagai platform digital. Selanjutnya yang kedua yaitu peluang dan tantangan EdTech dalam konteks Indonesia dan global. Perkembangan educational teknologi membuka banyak peluang. Teknologi mampu memperluas akses pendidikan, menghadirkan materi yang lebih menarik, serta membantu personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar. Di Indonesia, misalnya seperti masih ada kesenjangan akses internet, keterbatasan infrastruktur digital, serta kesiapan guru dan siswa yang belum merata. Sementara secara global, tantangan lain muncul terkait etika penggunaan AI, perlindungan data, dan potensi ketergantungan pada teknologi. Nah, materi terakhir pada pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-15 itu membahas mengenai policy and research in education. Yang pertama itu membahas mengenai kontribusi sosiologi pendidikan dalam perumusan kebijakan, yang dimana sosiologi pendidikan memberikan pemahaman bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari sisi akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan analisis sosiologi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, bagaimana pendidikan bisa mengurangi ketimpangan sosial atau meningkatkan mobilitas sosial melalui akses belajar. Yang kedua itu membahas tentang analisis program pemerintah, yaitu program Indonesia Pintar. Yang dimana program Indonesia Pintar ini adalah kebijakan pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. Dari perspektif sosiologi pendidikan, program ini tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga berperan dalam mengurangi angka putus sekolah dan mempersempit kesenjangan sosial. Mahasiswa dapat menganalisis sejauh mana program ini efektif, apakah sudah tepat sasaran, seperti bagaimana dampaknya terhadap kesempatan belajar bagi kelompok miskin. Selanjutnya, yang ketiga itu membahas mengenai analisis program pemerintah, yaitu program sekolah inklusi, yang dimana sekolah inklusi ini adalah kebijakan yang membuka akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar bisa belajar bersama dengan anak lainnya. Dari sudut pandangan sosiologi pendidikan, kebijakan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Mahasiswa dapat mengkaji bagaimana sekolah inklusi diterapkan di lapangan, apa saja kendalanya, serta bagaimana masyarakat menerima keberadaan siswa dengan kebutuhan khusus ini di lingkungan sekolah umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontekstualisasi ilmu dengan realitas sosial, yang dimana
Dengan menganalisis program-program pemerintah, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu menghubungkan ilmu dengan kenyataan sosial. Hal ini membuat pengetahuan sosiologi pendidikan menjadi lebih relevan sekaligus membentuk kesadaran kritis untuk ikut terlibat dalam perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.